Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku yang saya pribadi itu bacanya sangat enjoy teman-teman. Judulnya adalah The Geography of Bliss, tulisan Eric Weiner. Buku yang di tangan saya ini adalah versi terjemahan yang diterbitin sama Mizan, cetakan kelima tahun 2023. Relatif baru ya, walaupun ini sebetulnya termasuk buku yang lama, karena terbit pertama kali tahun 2008 gitu. Oh ya, sebelumnya saya mau ngasih ucapan terima kasih matur nuwun sanget, hatur nuwun pisan ke teman saya, sahabat saya Rio Al Azhar di Labura yang udah ngirimin saya buku ini. Jazakallah khairan katsir, semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Nah, jadi secara ringkas, buku ini berisi semacam catatan perjalanannya si penulis atau si Eric Weiner ke berbagai tempat di dunia dalam rangka mencari inspirasi tentang kebahagiaan. Mulai dari negara maju kayak Swiss dan Qatar, terus negara eksotis kayak Bhutan, terus juga negara pecahan bekas Uni Soviet kayak Moldova, yang konon penduduknya itu paling nggak bahagia di dunia, dan seterusnya. Kalau nggak salah, totalnya ada sekitar 10 negara yang dikunjungi sama si penulis. Nah, dari catatan perjalanan ke semua tempat itu, message paling penting yang barangkali saya tangkap adalah bahwa kebahagiaan itu bentuknya berbeda-beda, teman-teman. Dia itu nggak bisa kita seragamkan dalam sebuah formula, atau kita paksa berada dalam sebuah format yang baku. Nah, sebaliknya, kebahagiaan itu bisa mewujud dan muncul dalam berbagai macam cara. Dan untungnya, cara itu ada banyak sekali. Terus, selain itu, kalau kebahagiaan itu kita ibaratkan seperti sebuah roti ya, maka komposisinya itu cuma sedikit yang berupa variabel objektif, teman-teman. Komposisi paling banyaknya itu justru ada pada sikap mental. Nah, itu kenapa kebahagiaan itu umumnya nggak bisa dijudge dari apa yang tampak. Ada masyarakat yang secara ekonomi katakanlah miskin gitu, tapi ternyata mereka bahagia. Di Bhutan misalnya, mereka itu mungkin nggak bisa mendapatkan kebahagiaan dari modernitas gitu, tapi mereka bisa mendapatkan itu dari sikap mereka dalam menjaga tradisi, kira-kira gitu. Atau misalkan di Qatar ya mungkin berkebalikan dengan anggapan sebagian orang, bahwa kebahagiaan di sana itu nggak muncul dari kemewahan yang mereka punya, atau dari hal-hal yang serba artifisial gitu, melainkan justru dari spiritualitas dan penghayatan mereka sama nilai-nilai Islam. Atau misalkan di Islandia, teman-teman, walaupun mereka itu bisa dibilang secara geografis terpencil ya di tengah Atlantik, terus populasinya sedikit, terus kalau udah musim dingin itu nggak tanggung-tanggung, teman-teman, bisa nggak ketemu matahari berbulan-bulan gitu, tapi masyarakatnya itu tetap bahagia karena mereka tuh ternyata punya koherensi sosial yang tinggi. Jadi saling support, saling menjamin gitu, sehingga siapapun itu bisa melakukan apapun tanpa takut gagal, karena mereka tuh merasa selalu ada society di belakang mereka yang akan membackup, kira-kira gitu. Nah, implikasi dari message tadi menurut saya adalah bahwa kita itu sebetulnya nggak perlu membatasi kebahagiaan dengan satu atau beberapa macam cara, teman-teman. Kayak, oh, aku bakal bahagia nih kalau seandainya sukses secara finansial. Atau, oh, aku akan bahagia nih kalau seandainya punya pasangan yang perfect atau keluarga yang perfect gitu. Nah, itu mungkin betul ya. Tapi kebahagiaan itu kan nggak cuma dari situ. Kita itu selalu punya sumber kebahagiaan yang lain gitu. Kita bisa bahagia simply dengan misalkan ketemu orang yang sefrekuensi, atau bahagia karena habis berbuat baik, atau mungkin karena hal-hal lain yang sifatnya itu dekat gitu, atau sepele gitu. Nah, jadi poinnya adalah carilah kebahagiaan itu dimanapun kita mau, tanpa harus melupakan atau meninggalkan kebahagiaan lain yang udah dikaruniakan oleh Tuhan di sekeliling kita, kira-kira gitu. Nah, di depan sebelumnya, saya bilang kalau ini buku yang saya bacanya itu enjoy, teman-teman. Itu karena memang buku ini tuh ditulis dengan menyenangkan. Jadi, selain karena saya itu memang dari sononya suka sama buku bergenre perjalanan gitu ya, journey gitu, hal menarik lain yang juga saya jumpai dari buku ini adalah selera humornya, teman-teman. Jadi penulisnya, Eric Weiner, itu bisa dibilang orangnya menyebalkan. Tapi menyebalkannya mungkin kayak menyebalkannya Cak Lontong gitu. Dia tuh sinis, tapi kita ngerasa sinisnya itu nggak serius. Jadi kayak orang yang mungkin ngasih atau nyebut kita gendut atau nyebut kita kurus, tapi tidak untuk niat membuli gitu. Terus selain itu, penulisnya juga menurut saya pandai mengambil pengandaian ya, teman-teman. Jadi salah satu favorit saya yang ada di buku ini itu misalnya ketika dia itu menganalogikan demokrasi di Swiss dengan demokrasi di Moldova.
Nah, sebagai konteks, Swiss itu masyarakatnya bahagia, sedangkan Moldova enggak. Nah, jadi dia bilang kalau demokrasi itu membuat orang Swiss lebih bahagia, tapi tidak demikian halnya dengan orang Moldova. Bagi orang Swiss, demokrasi itu ibarat lapisan gula di atas kue mereka. Orang Moldova tidak bisa menikmati lapisan gula karena mereka tidak punya kue. Nah, akhir kata, ini buku yang menarik ya teman-teman. Membacanya itu kita serasa diajak berpetualang gitu. Terus kita juga kayak di-trigger untuk bersikap kritis secara kreatif. Terus terjemahannya juga menurut saya termasuk yang bagus. Nggak ada diksi yang membingungkan dan sebagainya. Dan nuansa dari tulisan penulis aslinya juga menurut saya masih terasa gitu. Jadi ya saya kira buku ini cocok untuk teman-teman yang mungkin suka atau tertarik sama pengalaman atau sudut pandang baru. Hal-hal yang genuine atau yang otentik gitulah. Terus kayaknya nggak berlebihan kalau seandainya buku ini saya kasih skor 8/10 teman-teman. Recommended. Oke teman-teman, itu aja review saya kali ini. Makasih banyak udah meluangkan waktu untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan sungkan-sungkan juga untuk sharing perspektifnya, atau mungkin mau nambahin penjelasan, atau mungkin mau ngasih pandangan yang berbeda, silahkan aja. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.